Ya, kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai bagaimana kondisi politik dan juga berbagai mungkin kebijakan yang tadi sempat dibahas Pak Trubus juga membingungkan gitu di tahun 2021. Orang langsung menghubungkan kebijakan-kebijakan ini terutama dengan penanganan pandemi ya, Pak. Karena sering betul itu. Setiap minggu kita akan dengar pengumumannya soalnya. Iya, benar. Jadi bagaimana tahun 2022? Tadi kita udah bahas, Bu Lely juga mengakui bahwa ini kan tidak terlalu lama dan harus kita lihat sebenarnya nggak bisa 100% dipercaya bahwa partai politik mengatakan masih terlalu jauh gitu. Nah, mengenai tokoh-tokoh, Lely, kan ini kan kita lihat siapa tokoh yang maju sangat bergantung pada partai. Ada tokoh yang nggak bisa maju sama sekali karena nggak punya partai atau bahkan mungkin akan dipinang oleh partai. Jadi sebenarnya dari survei-survei kan kita lihat nama-nama yang sama nih, Bu Lely. Apakah nama-nama ini juga menurut prediksi Bu Lely akan sama betul sama yang kita lihat di 2024? Posisinya di mana mungkin berbeda ya, tapi nama-namanya ini aja. Ya, itu dalam komunikasi politik namanya tiap partai itu sudah punya front runner. Jadi karena dia sudah punya front runner, misalnya Gerindra Prabowo, PDIP Mbak Puan sama Ganjar misalnya. Nanti Demokrat mungkin AHY meskipun belum muncul kan. Nah, front runner itu ya termasuk sekarang yang baru kemarin Erlangga. Sudah dideklarasikan punya relawan juga. Erick Thohir juga sekarang. Erick Thohir juga. Jadi semuanya istilahnya itu front runner. Jadi sementara partai-partai dan mereka rata-rata Golkar, PDIP sama Gerindra anggaplah saja sudah punya tiket. Nah, yang masih kebingungan ini adalah partai-partai politik yang tidak punya tiket. Meskipun Nasdem misalnya menggelorakan juga tentang konvensi. Tapi jangan lupa seharusnya konvensi itu digagas koalisi dulu baru konvensi. Kalau kan nanti karena mereka bisa maju. Jelas dulu koalisi dulu bahwa punya tiket lah, punya tiket untuk sana. Karena nanti pemenang konvensi pun belum tentu terpilih kan. Nah, satu. Tapi ada kekhawatiran dari partai politik yang kemudian diajak berkoalisi. Kalau yang menggagas adalah partai ini, maka asosiasi si calon akan ke partai itu. Nah, jadi mereka seperti dimanfaatkan begitu kan. Tapi RIA itu jadi kan maju sudah kena, ada. mundur kena nih ya. Iya, RIA itu kan sudah ada. Salah satu contoh yang kemarin mendeklarasikan tentang konvensi rakyat, tapi untuk kan legislatif. Lalu beberapa tokoh di partai itu mengatakan, ini bagus nih untuk konvensi presiden. Saya bilang apa belum baca nih, waktu itu 2014 kan sudah ada konvensi partai Golkar. Lalu kemudian partai Demokrat sia-sia saja kan konvensinya. Karena apa? Karena yang terpikirkan oleh partai politik itu adalah kalau kita melakukan konvensi, nanti kita bisa menarik dukungan dari partai lain untuk menggenapi presidensial threshold yang 20%. Tetapi kekhawatiran partai politik yang diajak bergabung itu tidak dipikirkan. Coba nih, kalau Mas Bayu dari partai A, Timothy dari partai B, lalu bergabung, taruhlah bisa membentuk 20% suara. Tapi yang pemilik partai itu adalah Mas Bayu. Ada kecurigaan di Mas Timothy, pasti yang muncul Bayu gitu kan. Nah, jadi politik itu penuh dengan intrik, juga stigma, tapi kemudian sebenarnya bisa dikelola dengan model komunikasi politik yang bisa mereka ciptakan. Dan saya kira sekarang partai-partai politik tengah mempersiapkan itu. Kalau dia tidak punya cukup syarat untuk bisa maju, dia akan memikirkan berkoalisi dengan siapa. Jadi kalau 2021 kita lihat terutama dari pertengahan tahun sampai akhir tahun ini. Baru ada sinyal-sinyal doang. Sinyalnya ini akan makin kentara sinyalnya. Di 2022. Di 2022. Jadi gerakan politik itu akan masif. Kemudian akan banyak kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan. Kalau kemarin masih malu-malu. Menarik melihat apakah koalisi yang digalang PDI Perjuangan dan Gerindra Pak Jokowi itu akan tetap solid di 2022 ini atau sudah kelihatan ada pergerakan-pergerakan gitu ya, itu akan terlihat. Karena mungkin Mas Bayu masih ingat 2014 pas keterpilihan Pak Jokowi waktu jadi presiden yang pertama, kita kan ngebahasnya nih, Kompas masih punya jejak digitalnya. Kan kata beberapa teman pengamat, pakar mengatakan koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat akan permanen. Tapi saya yang mengatakan tidak ada dalam politik itu koalisi permanen. Jadi kepentingan itu kan adalah pertemuan dua kepentingan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya kompromi yang terbukti. Dikatakan dengan pertemuan MRT kita nyebutnya kan. Saya juga menjadi narsum sejak 2012 di Kompas waktu itu. Saya juga membaca waktu Pak Jokowi jadi gubernur DKI dan sebagainya. Dan
konsisten ya, karena saya juga tidak punya kepentingan politik untuk misalnya dipilih jadi menteri, enggak ada kepentingan politik. Jadi kita Jangan membacanya, Bu, nanti susah saya mau ngundang. susah. kita membacanya sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi memadukan antara teoritis dan praktis itu saya pikir jauh lebih nyaman ketimbang kita memadukannya dengan kepentingan kita kan. Nah, kalau di partai politik saya nggak apa-apa deh ya, begitu kita tinggal memantaunya saja. Nah, apa yang terjadi di para pejabat publik nih, Mas Trubus, para gubernur yang namanya muncul di survei-survei, para menteri kelihatan betul nih akhir belakangan ini sampai ketemu sama orang pesantren, ketemu sama ormas, aktif gitu kan. Gambarnya jangan ditanya deh, dari baliho di pinggir jalan sampai mungkin kalau kita sekarang ke anjungan tunai mandiri itu, ATM, mungkin udah muncul. Media sosialnya juga jadi tanya, media sosialnya semua. juga langsung. Jangan-jangan Mas Trubus konsultannya. Gitu Mas Trubus, makanya saya mau tanya nih gitu. Apakah kemudian, kalau partai politik, oke lah satu hal partai politik gitu. Walaupun concern saya kemudian adalah ngumpul di Mas Trubus nih, partai politik itu ketua umumnya kan juga para menteri, bantu politisi. Kebetulan mereka politisi. Gimana tuh kinerjanya? Kita akan melihat di 2022 nih, tahun depan ini, mereka tetap bekerja konsisten atau enggak? Sementara ini kan penting. Ada situasi pandemi loh Mas Trubus kan? Iya, ini satu tantangan berat karena kalau kita lihat di dalam kebijakan APBN 2022, itu kan ada 6 fokus ya. Salah satunya adalah fokus mengenai efisiensi anggaran, kemudian SDM yang berkualitas, terus pelaksanaan dari penanganan pandemi COVID yang tertangani secara berlanjutan. Nah, kalau melihat dari itu, saya rasa kepala daerah yang sekarang ini agak sulit Mas untuk melaksanakan. Kenapa sulit? Karena mereka yaitu konsentrasinya sudah terpecah. Dan mereka jadi juga kader partai politik. Iya, karena berpartai. Karena bagaimanapun juga mereka ini tentu pada tatarannya adalah orientasinya bagaimana sebanyak mungkin meyakinkan publik. Karena kan dia berebut public trust kan. Dan ini tidak terbatas pada sang calon saja. Iya, tidak saja, tapi pada partainya juga, pada lembaganya juga. Nah, saya melihat ini justru banyak kebijakan yang menurut saya nantinya pada akhirnya ya sekedar lip service saja dikeluarkan. Apalagi mereka kepala daerah yang kategorinya injury time gitu ya. Sudah masa-masa ini bagaimana mau melaksanakan. Jujur aja misalnya kayak di Jakarta ada Ingup 49 yang menyatakan bahwa ada 26 program. Salah satunya mengenai Formula E itu yang rame. Ya, salah satunya juga pembangunan mengenai penanganan banjir yang rame, sumur resapan segala. Itu bagaimana nanti mau dilaksanakan secara optimal kan gitu di 2022. Saya rasa itu juga sangat-sangat sulit. Itu satu contoh ya, sebagai contoh konkret bagaimana kemudian istilahnya OPD perangkat daerah itu melaksanakan dinas-dinas itu. Ini kan sangat sulit sebagai contoh. Bagaimana kemudian di daerah? Saya rasa itu sangat sulit karena kalau di Jakarta itu karena gubernur langsung di bawahnya langsung komandonya kan wali kota. Kalau di daerah sangat sulit lagi karena bupati wali kota ini bukan atasannya istilahnya bukan bawahannya gubernur gitu ya. Banyak masyarakat yang bertanya juga khususnya mereka yang kepala daerahnya akan sampai tidak sampai ke 2024 gitu. Apa sih yang akan apa yang akan dilihat masyarakat? Apakah berarti dalam tahun di mana dipimpin oleh PLT ini akan banyak mungkin itu tadi target-target yang tidak bisa dilaksanakan, tidak akan ada yang baru karena hanya menjalankan target lama. Apa yang akan terjadi di daerah-daerah itu? Iya, terjadi di daerah saya khawatir di situ ada gejolak-gejolak kan. Artinya masyarakat itu melihat bahwa karena kebijakannya itu tidak tuntas kan, tidak dilaksanakan. Ini kan permasalahan di dua hal. Satu, pengawasannya bagaimana kan, kemudian karena kebijakan itu harus diawasi secara ketat. Begitu nggak diawasi, kebijakan itu sudah mesti ya ada terjadi namanya abuse of power gitu. Penyalahgunaan wewenang itu terjadi. Yang kedua tentu ada istilahnya law enforcement. Kalau nggak ada law enforcement, kebijakan itu nggak akan jalan gitulah. Bagaimana kemudian memadukan dua hal itu yang terkunci. Kemudian apalagi di dalamnya ada evaluasi juga. Nah, secara teoritis tentu ini akan menyebabkan suatu kebijakan itu fail gitu, gagal. Karena kan pada akhirnya tanpa satu political will yang kuat dari seorang leadership, leader itu nggak akan jalan gitu. Nah, ini publik nanti pada akhirnya cuman ya menjadi penonton aja ini. Jadi bagaimana cara mengenai infrastruktur, mengenai apa itu akan nanti pada akhirnya masyarakat memandang ini pemerintah ini serius nggak gitu kan. Jadi hal-hal yang bisa membantu Presiden Mas Trubus untuk membantu mengedepankan ini bagi kepala daerah, Menteri Dalam Negeri. Iya, Menteri Dalam Negeri yang banyak harus tegas di situ. Kemudian kalau ada istilahnya, ya sebenarnya kalau dilihat instruksi Mendagri ya nomor 6 itu sebenarnya kan
ada jelas di situ misalnya kepala daerah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan itu dikenakan ini apa namanya sanksi lah. Sanksi itu juga ada disebut karena memang di Undang-Undang 23 pemerintahan daerah itu pasal 79 80 itu ada pemerintah daerah. Artinya pusat bisa memberikan sanksi pada daerah, tapi kan persoalannya sampai hari ini belum ada kepala daerah diberikan sanksi gitu ya. Kalau yang ada Inmendagri yang kemarin terkait dengan PPKM darurat pun juga ada kepala daerah yang tidak melaksanakan ini akan dikenakan sanksi sampai teguran sampai kemudian akan dipangkas gajinya sampai kalau perlu akan dikeluarkan di pemecatan misalnya. Tapi dalam prakteknya mana masyarakat akhirnya ya melihatnya ya itu hanyalah di atas kertas formulasi, ketika implementasinya kan nggak ada itu Mas. Jadi memang ini ada gap gap antara pandangan publik dengan yang namanya decision maker ini ketika mereka merencanakan ataupun juga mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat di sendirinya, baik sebelumnya yang sifatnya inkremental atau melanjutkan sebelumnya maupun yang akan dilakukan ke depan ini. Nah ini kan misalnya kan situasi bencana, ini bencana nggak tahu tiba-tiba Semeru meletus, nanti kan ada bencana lagi apalagi. Nah bagaimana inovasi kepala daerah, kecerdasan kepala daerah, kreativitas daerah untuk kesiapsiagaan menangani bencana itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Walaupun dalam obrolan ini mungkin kita melihatnya wah banyak banget di tantangan ke depan ya, tapi kita berharap bahwa ya memang tetap fokus. Saya kadang-kadang bingungnya gini, ini kan orang berlomba-lomba menjadi pejabat publik gitu. Berapa di antaranya sudah menjadi pejabat publik? Oh ya udah layani publik sekarang, kalau berlomba-lomba mau melayani publik sekarang toh sudah bisa juga melayani publik. Tapi kenapa harus fokus kepada yang di depannya dulu ya? Moga-moga itu semangat yang dimiliki juga. Perawangan kira-kiranya itu mudah-mudahan nggak terjadi yang skenario terburuknya dari Bu Lely dan juga Mas Trubus, tetapi apa yang kita bicarakan kan juga sudah ada bagaimana hal tersebut jangan sampai terjadi ke arah sana ya. Iya, itu artinya kita melihatnya skenario planning lah ya, skenario planning. Karena sudah jelas kok kan pemerintah juga mengakui ada kelemahan komunikasi publik sepanjang pandemi. Saya juga menulis di beberapa media nasional. Jadi ada krisis komunikasi publik di dalam. Terlihat soalnya. Terlihat dan itu diakui kan, bagusnya pemerintah mengakui. Kami akan membenahi katanya. Mudah-mudahan 2022 ini pandemi segera berakhir. Amin. Gitu ya, harapan kita kan. Lalu kalau mau fokus ke politik kan tidak terlalu kontradiktif sifatnya. Di saat masyarakat membutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan politik yang dimajukan gitu kan. Iya, jadi memang publiknya yang kasih, artinya publik ini selalu berharap misalnya kayak bansos gitu. Selalu berharap bansos ini akan mendapatkan terus, yang terjadi kemudian berubah kebijakannya. Ya kan, hanya yang mereka kategori DTKS dapat, tapi ternyata dalam DTKS itu muncul lagi yang namanya PNS juga masuk sebagai ini. Nah ini menyebabkan masyarakat itu sebenarnya saya ini dapat nggak, sementara yang belum dapat banyak gitu, apalagi dengan mereka ini yang menganggap itu maksimal juga. Ya inilah yang kita harapkan bisa lebih baik di tahun 2022, terutama menjelang ke 2024. Kita mau terima kasih banyak pada Pak Trubus yang sudah hadir, Bu Lely juga terima kasih. Semoga benar-benar ya. Yang konsisten saya dan Timothy pasti. Ada di Sapa Indonesia Pagi terus. Amin. Amin. Ditemani para Bu Lely, para narasumber tetap kami. Kalau mereka nggak diminta jadi menteri atau saya masih on the track kok. Saya masih kampus, memang mengkritisinya masih ini. Seringnya nyari-nyari saya dicari-cari di Pak Trubus itu siapa kan. Ada katanya berkelindal dengan partai A, B, C. Dilihat nggak ada. Saya sering ditanya-tanya tapi saya enggak, saya masih. Oke, makasih banyak sekali lagi Pak Trubus dan juga Bu Lely sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kita lihat bagaimana tahun depan sudah menjelang 2022 sudah depan mata. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali.